Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amu Medan Kamoro atau YPMAKA, selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, terus meningkatkan kapasitas 3 mitra lokal dalam pelaksanaan program Kampung Sehat. Setelah sebelumnya dilakukan peningkatan kapasitas laporan sebagai pembelajaran hasil dari intervensi program, maka saat ini kapasitas yang diberikan tentang sistem pencatatan pelaporan dan sinkronisasi data program. Peningkatan kapasitas tersebut diberikan kepada Yayasan Lestari Papua, Yayasan Ekologi Papua, dan Yayasan Rumsram. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2025 di Swiss Berlin Hotel Timika dibuka Ketua YPMAKA Leonardus Tumuka. Menurut Leonardus, penguatan kapasitas ini untuk melatih para peserta dalam melakukan pendataan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga ada sinkronisasi dalam penyusunan pelaporan yang tujuannya agar tidak ada perbedaan data di lapangan. Sebab jika ada perbedaan data, dikhawatirkan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak maksimal. Untuk itu kolaborasi antara YPMAKA dan Dinas Kesehatan Mimika terus didorong dan ini sebagai langkah baru dalam pendataan pelayanan kesehatan. Kerjasama yang positif antara pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dengan Divisi Kesehatan YPMAKA yang terus mendorong untuk adanya langkah-langkah baik, langkah-langkah baru dalam proses pendataan situasi pelayanan kesehatan kita. Dengan adanya data yang tersinkron, sistem yang baik dilandasi dengan SDM yang kuat terlatih, ini akan sangat membantu proses pendataan dan bagaimana mendata informasi pelayanan kesehatan kita di kampung-kampung, sehingga membantu kita semua, baik pemerintah daerah, YPMAKA sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, itu punya satu sistem pendataan yang baik untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan-keputusan. Kita pelayanan kesehatan kita ini semakin lama semakin meningkat dan teknologi juga semakin meningkat, SDM kita juga semakin baik dari waktu ke waktu. Untuk itulah kita juga mendorong kualitas pendidikan masyarakat kita supaya banyak yang terdidik, banyak yang terlatih, dan pola-pola lama dalam intervensi dan menolong kesehatan itu memang perlu dilatih. Masyarakat kita di kampung-kampung itu perlu diberikan pemahaman tentang betapa pentingnya pelindungan kesehatan, karena kalau kita fokuskan dan menganggap bahwa segala kesakitan kita itu dibuat karena santet, nanti kita lama-lama tidak bisa tertolong ketika ada penyakit kronis yang perlu disembuhkan secara medis. Sehingga kita himbaukan kepada masyarakat kita terutama supaya kalau sakit cari klinik, cari rumah sakit, minta bantuan pada masyarakat untuk segera diantar ke area wilayah pelayanan kesehatan, baik pustu, kampung sehat, dan puskesmas terdekat. Sementara itu menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Mimika, Leni Silas, lokakarya penguatan sistem pencatatan laporan dan sinkronisasi data yang dilakukan saat ini terkait pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari preventif, promotif, dan layanan dasar. Layanan dasar yang dimaksudkan adalah mulai dari ibu hamil, kesehatan bayi balita, usia prasekolah, anak remaja, usia produktif, serta beberapa penanganan kesehatan lainnya seperti penurunan stunting, TBC, malaria, dan HIV/AIDS. Dengan pencatatan data yang sinkron, maka pemerintah dapat mengambil keputusan ataupun kebijakan. Pelayanan mulai dari pelayanan siklus hidup, yaitu dari ibu hamil, kemudian bayi balita, anak prasekolah, anak remaja, usia produktif sampai kepala lansia ya. Dan itu merupakan upaya promotif kita dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Program kita tentunya ya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kemudian stunting ya, kemudian program TB, HIV, dan juga ada terkait dengan
penyakit-penyakit lokal ya seperti malaria. Kemudian terkait dengan kegiatan ini ya tentunya ketika kita sudah melayani masyarakat ya harus tercatat ya, dilaporkan. Nah ini yang mau disinkron karena ada 3 yayasan yang bekerjasama dengan YPMAK. Kita berharap masyarakat juga terlibat dalam program pelayanan kesehatan. Jadi penyakit-penyakit yang ada ini kan rata-rata terkait dengan lingkungan ya. Kalau ada keterlibatan masyarakat, kemudian sektor-sektor lain juga terlibat di dalamnya, kita berharap dengan sinergis daripada semua elemen masyarakat ini, maka kesehatan masyarakat kita capai ya, atau kita menekan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Mujiono melaporkan.